Ya, makasih teman-teman. Hari ini kami dari penasihat hukum Saudara Kusnadi, saya Roni Talapesi bersama Bung Alfon Palma dan Bung Yohanes Tobing menyampaikan beberapa poin. Kita hari ini kita sampaikan ke Dewas. Dalam hal ini kami sudah menyampaikan dugaan terjadi pelanggaran terhadap hukum terkait dengan awalnya tanggal 10 Juni ketika Saudara Kusnadi dijebak, dibohongi, kemudian dirampas barang milik pribadi dan juga buku DPP PD Perjuangan. Dalam proses perampasan tersebut diberikan surat tanda terima, yaitu tanggal 24 April 2024, surat tanda terima barang bukti. Ini adalah surat pertama yang kami melihat bahwa terjadi kesalahan dalam proses perampasan barang milik pribadi Saudara Kusnadi. Di sini tertera tanggal 23 April 2024 ya. Kemudian kemarin Saudara Kusnadi kembali dipanggil dan dalam hal ini Saudara Kusnadi menaati hukum, menghormati hukum, maka hadir dalam pemeriksaan. Tetapi apa yang terjadi di dalam pemeriksaan, teman-teman, bahwa surat diberikan tanggal dengan surat yang sama, tetapi tanggalnya dirubah, yaitu tanggal 10 Juni 2024 seperti di pemeriksaan yang awal. Tetapi teman-teman cermati bahwa di dalam surat tanda penerimaan barang bukti Saudara Kusnadi tidak memparaf, tapi di lembar belakangnya sini Saudara Kusnadi tanda tangannya. Nah, kalau teman-teman cermati di surat tanggal 23 April Saudara Kusnadi memparaf. Ini adalah paraf Saudara Kusnadi. Sini ada tanda tangan. Kemarin pemeriksaan Saudara Kusnadi oleh penyidik bernama Rahmat Prasetyo. Di sini teman-teman, kami menduga telah terjadi pemalsuan surat. Karena apa? Surat yang sah adalah surat di mana tanggal 23 April, di mana Saudara Kusnadi ikut memparaf. Tetapi kemarin diberikan surat tanggal 10 April, kami melihat dugaan kami ini direkayasa kembali, sehingga yang lembar pertama ini Saudara Kusnadi tidak memparaf, tetapi di lembar yang kedua Saudara Kusnadi tanda tangan. Artinya apa teman-teman? Kami melihat bahwa proses yang sedang berjalan di KPK oleh oknum penyidik telah terjadi pelanggaran hukum terhadap proses mengambil barang bukti. Kami sudah sampaikan di awal bahwa ini melanggar KUHAP. Apapun atau SOP ataupun peraturan internal terkait dengan pemberitahuan kepada Dewas. Di sini kita perlu jelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh oknum penyidik AKBP Rosa Purwabekti dan kawan-kawan ini sudah menabrak hukum. Ini sudah melanggar hukum. Artinya apa? Bahwa proses ini sudah salah di mata hukum. Oleh sebab itu, barang-barang yang dirampas itu tidak bisa dijadikan bukti, karena proses pengambilan barang-barang milik pribadi ataupun buku milik DPP Partai PD Perjuangan prosesnya sudah salah. Maka dalam menegakkan hukum,
KPK sudah melanggar proses hukum, maka ini tidak bisa kita kompromi. Kami melihat bahwa kasus ini penuh dengan nuansa politis. Dan kami melihat bahwa ada dugaan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Karena proses-proses yang kami sudah ikuti ini adalah proses yang sudah salah di mata hukum. Oleh sebab itu, hari ini kami melaporkan kepada Dewas untuk kami lampirkan sebagai bukti tambahan bagaimana oknum penyidik KPK ini tidak profesional. Maka kami meminta, ini merupakan pelanggaran kode etik berat dan kami memohon kepada Dewas untuk memproses ini dengan cepat. Jadi kembali lagi teman-teman, yang perlu kita garis bawahi, karena perolehan barang-barang pribadi dan buku DPP PDI Perjuangan ini tidak melalui proses hukum yang benar, maka ini adalah cacat hukum. Oke teman-teman, penyampaian dari saya, mungkin nanti dari Bung Alfon menyampaikan dan Bung Jo, silakan. Oke, teman-teman, gini ya, pada prinsipnya yang namanya pidana itu sebenarnya dia seperti pisau bermata dua. Jadi dia itu bisa melukai siapapun yang menggunakan, kalau semisalnya tidak hati-hati, gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya aparat penegak hukum dia itu harus hati-hati dalam bentuk harus sesuai dengan aturan hukum. Dalam hal ini adalah hukum. Apapun yang diambil oleh penyidik harus berdasarkan kuat. Apabila tidak, itu tidak bisa. Itu harus jadi kunci dulu. Gitu kan. Nah, yang kemarin ini kan bisa dilihat bahwa satu, pengambilan alat bukti itu tanpa dengan dasar atau pemanggilan, nggak ada juga BP terhadap pemeriksaan. Dan kemudian yang terakhir gitu kan, ini kan kejahatan. Apa yang terlihat di sini bahwa di situ adanya ketidakprofesionalan bahkan gitu kan, sehingga ya bahkan ini bisa dikatakan memanipulasi alat bukti. Gitu. Ini sebenarnya kan alat bukti bahwa barang-barang yang telah digeledah, disita, ini ada berita acara. Kenapa? Yang awalnya ini salah pada tanggal bulan April gitu ya 2024, dan tapi lupa. Nah, artinya kan di sini pengen melegalkan bahwa penyitaan yang terdahulu itu benar, padahal secara formal tidak benar gitu. Nah, jadi kita pengen bilang sebenarnya yang namanya hukum acara dia harus pasti. Kalau pasti, makanya dia tidak boleh melanggar. Ketika melanggar aturan itu, makanya terjadinya sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, makanya prinsip dasarnya gitu ya. Kalau semisalnya suatu bukti diambil dengan tidak secara sah, bukti itu tidak sah dan harus dikembalikan, dan penyidikan itu harus batal. Itu harus penting sebenarnya, yang menjadi acuan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya yang dipertanyaan seperti yang dikatakan oleh Bung Roni tadi gitu kan. Apakah proses penyidikan kepada Sekjen PDIP itu memang bermotif hukum atau bermotif politik? Kalau dia bermotif politik, siapa yang menyuruh? Nah, ini harus clear sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya ini memang berdimensi hukum, jelas dong urutan-urutannya, kan gitu kan? Jelas dong ini tahapannya, jelas dong ini loh langkah-langkah dilakukan, dan itu proper berdasar hukum. Nah, sekarang kan ini kelihatan gitu kan, ada indikasi-indikasi yang menguatkan jadinya gitu kan, bahwa ini bukan berdimensi hukum tapi berdimensi lain. Nah, jadi pada saat ini kita ingin mengatakan bahwa saat ini sudah adanya bukti ini gitu kan, bahwa ada upaya mengakali atau rekayasa terhadap ini, terhadap surat tanda bukti penyitaan. Tujuannya apa? Tujuannya apa di pertanyaan ini? Nah, oleh sebab itu makanya kita ngelapor untuk mengatakan bahwa di sini tidak profesional. Ketidakprofesional itu mengindikasikan bahwa ini bukanlah suatu langkah-langkah hukum yang dilakukan. Itu kira-kira. Terima kasih. Teman-teman, karena ini adalah dugaan terkait dengan pemalsuan surat, tentunya kami akan mengambil langkah hukum juga untuk melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Hari ini kami laporkan ke Dewas untuk jadi bukti tambahan. Berikutnya kita akan laporkan kepada kepolisian. Dan langkah-langkah yang terkait dengan pemalsuan, kami menduga bahwa ini adalah pemalsuan surat.
Dan langkah-langkah hukum yang lainnya tunggu kejutan dari kami. Nah, Mas Roni, ini yang pelaporan ke Dewas ini berarti ada 2 laporan berarti yang Ya, masuk tetap apa ini dengan sama? laporan yang sama, tetapi bukti tambahan, Bukti tambahan. pelanggaran etik. Oke, Mas, itu pemasukannya yang tanggal 23 atau yang tanggal 10. Tanggal 10. Karena di tanggal 10 ini Kusnadi tidak paraf. Tetapi di tanggal 23 yang terjadi tanggal 10, ia paraf. Ya, teman-teman clear ya? Oke. Cukup ya. Untuk lapor ke baris polisian Segera kita Segera, bisa. segera. Oke teman-teman,